Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wafik Aziza dengan nomor induk mahasiswa 12103266623 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi kurikulum. Apakah administrasi kurikulum itu? Administrasi kurikulum adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam dunia pendidikan untuk menyusun sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, merencanakan kurikulum. Yang pertama ada karakteristik perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, terdapat beberapa aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum. Yang A, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan yang lebih baik. Yang B, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Yang C, dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum. Yang kedua ada asas perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada keterpaduan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada efisiensi dan efektivitas, yang kelima ada kesesuaian, yang keenam ada keseimbangan, yang ketujuh ada kemudahan, yang kedelapan ada berkesinambungan, yang kesembilan ada pembukuan, dan yang kesepuluh ada mutu. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembinaan dan perkembangan kurikulum. Terdapat dua prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi yang pertama ada relevansi, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada kontinuitas, yang keempat ada praktis dan efisiensi, dan yang kelima ada efektivitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip khusus dalam kurikulum meliputi yang A, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang B, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang C, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang D, prinsip berkenaan dengan pemilihan media alat pengajaran, yang E, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama ada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, dan yang kedua ada kurikulum tingkat sekolah. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah guru, walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakan perbedaan
tingkat dalam pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah. Namun, dalam melaksanakan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan sama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan, kurikulum adalah berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar, yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi administrasi kurikulum. Kalau ada saya salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.